Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mufila dengan NIM 391 izin memaparkan hasil dari tugas tentang asas lex specialis derogat legis generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, praktik penegakan hukum tidak dapat dipahami sebagai suatu bangunan normatif yang bersifat tunggal dan sederhana. Sebaliknya, ia berkembang dalam suatu struktur yang kompleks, di mana berbagai norma hukum hadir secara bersamaan dan saling berinteraksi. Kompleksitas ini tampak dari adanya pertemuan antara aturan yang bersifat umum dengan aturan yang bersifat khusus dalam satu ranah penerapan yang sama. Kondisi demikian menimbulkan persoalan mendasar dalam teori dan praktik hukum, yakni ketika dua norma mengatur objek yang sama tapi dengan pendekatan atau mekanisme yang berbeda, maka muncul pertanyaan krusial mengenai norma mana yang seharusnya diprioritaskan untuk diterapkan dan digunakan. Permasalahan ini tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, melainkan memiliki dampak atau implikasi yang sangat nyata dalam praktik peradilan pidana. Aparat penegak hukum, mulai dari penyidik di tahap awal proses, penuntut umum pada fase penuntutan, hingga hakim dalam proses pemeriksaan dalam pengambilan putusan, seringkali dihadapkan pada situasi kompleks yang menuntut ketelitian dalam memilih norma hukum yang paling relevan dan paling tepat untuk diterapkan dalam suatu perkara. Pilihan tersebut tidak selamanya mudah, terutama ketika terdapat lebih dari satu aturan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Namun masing-masing memiliki ruang lingkup dan pendekatan yang berbeda. Dalam peristiwa tersebut, penggunaan asas lex specialis derogat legis generalis berperan sebagai instrumen penting dalam menyelesaikan konflik antar norma tersebut. Asas ini menegaskan bahwa ketentuan yang bersifat khusus harus didahulukan dan diutamakan dibandingkan dengan ketentuan yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama. Penerapan asas ini menjadi sangat signifikan terutama ketika berhadapan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum, yang dalam praktiknya kerap berinteraksi dengan berbagai undang-undang khusus yang memiliki karakteristik dan prosedur tersendiri. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana penerapan asas lex specialis derogat legis generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Secara konseptual, asas lex specialis derogat legis generalis berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum dalam hal mengatur objek yang sama. Prinsip ini merupakan bagian dari doktrin penyelesaian konflik norma yang telah lama dikenal dalam ilmu hukum. Asas ini sangat penting bagi hukum pidana, bahkan kata Utrecht sangat penting untuk seluruh hukum. Van Hattung menyebutnya sebagai logische Spezialität, atau dalam bahasa Indonesia berarti kekhususan yang logis. Terdapat juga yang memakai terjemahan spesialitas yang logis. Menurut Andi Hamzah, asas bahwa dalam lex specialis derogat legis generalis, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan yang lain. Unsur delik dalam pasal pertama yang bersifat umum juga terdapat dalam unsur delik peraturan kedua yang bersifat khusus. Dan di samping semua unsur-unsur dalam peraturan umum, memuat pula satu atau beberapa unsur lain yang bersifat khusus. Implikasinya adalah dalam suatu perbuatan yang bersifat khusus, menurut Purnadi Purbacaraka dan Suryono Sukanto, bahwa wajib
diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu. Walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. Selanjutnya, Edi Umar Syarif Hiyarij mengemukakan bahwa dilihat dari perspektif politik hukum pidana atau penal policy, eksistensi asas lex specialis derogat legis generalis sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, berfungsi sebagai lex generalis, yakni aturan umum yang mengatur prosedur penegakan hukum pidana. Namun, perkembangan kejahatan yang semakin kompleks mendorong pembentukan undang-undang yang menciptakan regulasi khusus yang tidak hanya mengatur substansi, tetapi juga prosedur penegakan hukumnya. Oleh karena itu, lahirlah berbagai undang-undang yang memiliki karakteristik lex specialis, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang baik secara implisit maupun eksplisit menyimpangi ketentuan dalam KUHAP. Penerapan asas lex specialis derogat legis generalis dapat dilihat secara konkret dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya mengatur substansi delik, tetapi juga menghadirkan sejumlah kekhususan dalam hukum acara yang secara nyata menyimpangi pola umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terlebih KUHAP yang lama. Pertama, dari aspek kelembagaan, perkara korupsi diperiksa dan diadili melalui mekanisme khusus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Pengadilan Tipikor, yang merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kehadiran pengadilan ini menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme peradilan pidana biasa, melainkan ditempatkan dalam forum yang memiliki kompetensi dan spesialisasi tertentu. Hal ini sekaligus mempertegas karakter lex specialis dalam penanganan perkara korupsi. Kedua, dalam tahap penyidikan terdapat kewenangan khusus yang tidak dikenal dalam KUHAP. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya, sebagai lembaga independen yang diberikan otoritas yang lebih luas, termasuk dalam hal ini dapat melakukan teknik penyadapan, penelusuran aset, hingga teknik penyidikan modern lainnya. Kewenangan ini merupakan bentuk penyimpangan yang sah dari hukum acara umum, yang didasarkan pada sifat kejahatan korupsi yang cenderung terselubung, melibatkan jaringan kekuasaan, dan sulit dibuktikan dengan metode konvensional. Ketiga, dalam aspek pembuktian, Undang-Undang Tipikor mengenal konsep pembuktian terbalik terbatas atau limited reverse burden proof, sebagaimana dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, di mana terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi,
maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Serta dalam pasal 37A, bahwa terdakwa memiliki kewajiban untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaannya, termasuk harta benda istri, harta benda suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang didakwakan kepadanya. Mekanisme ini merupakan deviasi signifikan dari prinsip umum KUHP yang menempatkan beban pembuktian sepenuhnya pada penuntut umum. Namun demikian, pembuktian terbalik ini tetap dibatasi agar tidak menghilangkan asas praduga tak bersalah. Keseluruhan karakteristik ini menunjukkan bahwa dalam perkara korupsi, hukum acara tidak lagi bersifat umum semata, melainkan telah mengalami spesialisasi yang kuat. Asas lex specialis derogat legis generalis setidaknya termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Tepatnya di pasal 125 ayat 2 di bab perbarengan tindak pidana. Disebutkan bahwa suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain. Meskipun asas lex specialis derogat legis generalis memberikan prioritas pada aturan yang bersifat khusus, penerapannya tidak dapat dipahami secara mutlak dan tanpa batas. Justru dalam praktik, asas ini harus ditempatkan dalam kerangka yang hati-hati dan proporsional agar tidak menimbulkan distorsi dalam sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat sejumlah batasan penting yang perlu diperhatikan agar penerapannya tetap selaras dengan prinsip negara hukum. Pertama, asas ini hanya dapat diberlakukan apabila benar-benar terdapat norma khusus yang secara eksplisit mengatur atau menyimpangi ketentuan umum. Artinya, tidak setiap perbedaan dapat serta-merta dianggap sebagai dasar penerapan lex specialis. Diperlukan analisis yang cermat untuk memastikan bahwa norma khusus tersebut memang memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dan secara langsung relevan dengan objek yang diatur. Jika suatu aspek tidak diatur secara khusus, maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku sebagai hukum acara umum yang mengisi kekosongan tersebut. Dengan kata lain, KUHP tetap menjadi fondasi utama yang tidak dapat dikesampingkan secara keseluruhan. Kedua, hubungan antara lex specialis dan lex generalis pada dasarnya bersifat komplementer, bukan saling meniadakan. Keduanya membentuk suatu kesatuan sistem hukum yang utuh, di mana aturan umum memberikan kerangka dasar, sementara aturan khusus berfungsi sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan tertentu. Pemahaman yang keliru terhadap asas ini, misalnya dengan menempatkan hukum khusus sebagai superior secara absolut, justru berpotensi merusak konsistensi sistem hukum dan menciptakan fragmentasi norma. Ketiga, dan yang paling fundamental, penerapan asas lex specialis tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum, khususnya perlindungan hak asasi manusia dan asas peradilan yang adil atau fair trial. Dalam praktiknya, beberapa ketentuan khusus memberikan kewenangan yang lebih luas kepada aparat penegak hukum, seperti penyadapan atau perpanjangan masa penahanan. Namun, kewenangan tersebut tetap harus dibatasi oleh prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai penutup, asas lex specialis derogat legis generalis merupakan instrumen penting dalam menjaga koherensi sistem hukum pidana Indonesia. Asas ini memungkinkan hukum untuk tetap adaptif terhadap perkembangan kejahatan tanpa kehilangan dasar-dasar kepastian hukum. Namun demikian, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Hukum tidak boleh semata-mata mengejar efektivitas penegakan, tetapi juga harus menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
Dengan memahami asas ini secara mendalam, kita tidak hanya memahami bagaimana hukum bekerja dalam tataran normatif, tetapi juga bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.